Shalom dan salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap malam saudara diberkati oleh firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam, saudara akan menerima video renungan baru di channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati saudara, dan saudara juga akan didoakan. Berharap malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan, setiap kita sudah mengalami kebaikan Tuhan secara berlimpah dalam kehidupan kita. Baik kebaikan-kebaikannya yang Dia nyatakan secara umum bagi setiap umat manusia. Apakah itu hari pagi, siang, sore, dan malam? Apakah itu hujan, panas, terik matahari, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan juga menyatakan mujizat-mujizatnya secara khusus dalam kehidupan orang-orang yang merindukan mujizatnya. Itu juga bentuk kebaikan-kebaikannya. Tuhan juga menyatakan berkat-berkatnya berlimpah secara materi dalam kehidupan orang-orang yang memohon berkat daripada Dia. Itu juga bentuk kebaikannya. Tuhan memelihara orang-orang yang berlindung padanya. Itu juga bentuk kebaikan-kebaikannya. Dan kebaikan yang terbesar saudara, yang saat ini seharusnya saya dan saudara alami, adalah kebaikan Tuhan dalam bentuk keselamatan. Kebaikan Tuhan yang terbesar yang Dia anugerahkan bagi setiap manusia, melebihi mujizat, melebihi berkat-berkat, adalah keselamatan jiwa kita. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengalami keselamatan jiwa saudara? Apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan? Dan kalau saudara sudah mengalaminya, apa yang seharusnya saudara lakukan di dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan terbesar dalam kehidupan kita, dan apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita mengalami kebaikannya, khususnya kebaikannya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang percaya, kepada umat-umat Tuhan sebagai penerima suratnya pada waktu itu. Dan hal yang ditegaskan oleh Petrus di sini, saudara, adalah bagaimana seharusnya sikap hidup, tindakan hidup, perbuatan hidup orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, di ayat 3 Petrus menegaskan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi di pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini, saudara, ada beberapa nasihat yang ditegaskan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Ada 3 nasihat yang ditegaskan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan. Dan alasan dari nasihat tersebut ditegaskan kepada mereka adalah ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi alasan nasihat-nasihat tersebut adalah karena mereka telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan yang dimaksudkan oleh Petrus di dalam konteks ini adalah keselamatan jiwa, penebusan yang sudah dialami oleh umat Tuhan. Karena sebelumnya di pasal yang pertama, khususnya mulai ayat 18, di sana ditegaskan kepada penerima suratnya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kepada umatnya, Petrus menegaskan bahwa mereka telah menerima penebusan di dalam Yesus Kristus. Mereka telah ditebus dengan bayaran yang mahal.
bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Yesus, darah Anak Allah. Mereka telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Itulah kebaikan Tuhan yang tertinggi. Saudara, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya rindu hari ini saudara memastikan dalam diri saudara tentang keselamatan jiwa saudara. Saudara berbicara tentang keselamatan. Siapakah yang akan mengalami keselamatan? Siapakah yang akan diselamatkan oleh Tuhan? Yang jiwanya diselamatkan oleh Tuhan? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang telah mengalami penebusan oleh darah Yesus. Setiap manusia di dunia ini mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik, Dia pemurah terhadap semua manusia. Bahkan sekalipun manusia hidup dalam kejahatan, mereka tetap mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hari-hari mereka. Tetapi saudara, kebaikan Tuhan yang tertinggi adalah anugerahnya terhadap keselamatan jiwa kita, kasih karunia-Nya supaya kita diselamatkan, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya bahwa Yesus telah mati bagi dia. Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosanya. Yesus telah mati untuk menebus dia. Saya percaya Yesus telah mati untuk menanggung dosa-dosa saya di kayu salib. Saya percaya bahwa saya sudah mengalami keselamatan. Nama saya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan saya percaya kapanpun aku dipanggil oleh Tuhan, aku pasti masuk surga. Kenapa saudara? Itu bukan bentuk kesombongan, tapi itulah bukti iman. Karena memang siapa yang percaya kepada Yesus, dia sudah diselamatkan detik ini juga. Bukan nanti keselamatan itu, tetapi sekarang. Saya mau saat ini menegaskan kepada saudara, sudahkah saudara menerima keselamatan dari Yesus? Sudahkah saudara percaya bahwa saudara sudah ditebus oleh Yesus? Dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib. Dia turun dari sorga, lahir di kandang domba, kemudian mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara, dan kemudian dia bangkit dari kematian membuktikan kemenangannya untuk menanggung dosa saudara. Apakah saudara sudah percaya dosa-dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib? Kalau saudara sudah percaya, maka saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan yang tertinggi di dalam kehidupan saudara. Kebaikan Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Dan saat ini saudara, kalau saya dan saudara sudah mengalami keselamatan jiwa kita, di mana untuk keselamatan jiwa itu Dia telah bayar kita dengan bayaran yang mahal. Dia rela mati bagi kita. Dia curahkan darahnya bagi kita. Dia rela menderita bagi kita. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita? Sekali lagi di ayat 3 tadi dikatakan saudara, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka nasihat pertama itu ada di ayat yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihan, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, nasihat pertama bagi orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani. Kalau saya dan saudara sudah menerima penebusan dari Yesus, Dia telah membayar harga yang mahal supaya kita diselamatkan. Maka yang Tuhan rindukan terjadi bagi saya dan saudara hari ini, saudara, adalah supaya kita mengalami pertumbuhan rohani.
Firman Allah menegaskan bahwa kita ditebus supaya kita dilahirkan kembali. Dosa kita ditanggung di kayu salib supaya kita dilahirkan kembali. Sebagai orang yang mengalami kelahiran kembali, kalau namanya dilahirkan kembali, maka seharusnya langkah berikutnya yang harus dialami adalah mengalami pertumbuhan. Orang yang dilahirkan seharusnya dia bertumbuh. Demikian saya dan saudara yang telah dilahirkan kembali oleh karena pengorbanan Yesus. Maka yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita adalah kita harus mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah dilahirkan tetapi saudara tidak mengalami pertumbuhan, maka itu mendukakan hati Tuhan. Terlalu mahal harga yang sudah Dia bayar supaya kita dilahirkan kembali, saudara. Tetapi jika setelah kita dilahirkan kembali kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, sekali lagi itu mendukakan hati Tuhan. Bayangkan saudara, jika ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak, saat anak itu dilahirkan, pastilah dia akan sangat bersuka cita. Bahkan penderitaannya waktu melahirkan anak itu akan terlupakan, akan seperti hilang ketika melihat anak yang dilahirkan. Tetapi bayangkan saudara, jika anak yang dilahirkan itu tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani. Anak itu terus seperti bayi, bertahun-tahun, tahun demi tahun berlalu, anak itu terus seperti bayi. Bagaimana kira-kira hati ibu yang melahirkannya? Pasti akan sangat sedih, saudara. Demikian halnya jika Yesus telah melahirkan kita kembali, kita sudah mengalami kebaikannya terbesar. Sekali lagi ayat 3 tadi dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, kita telah mengecap kebaikan Tuhan yang terbesar, yaitu keselamatan jiwa kita. Tetapi jika kita telah diselamatkan, kita dilahirkan kembali, kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Saudara tidak mengalami pertumbuhan rohani, saudara mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, jika saudara telah mengecap kebaikan Tuhan, alamilah pertumbuhan rohani di dalam kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bertumbuh? Di ayat 1 tadi dikatakan saudara, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Untuk kita mengalami pertumbuhan rohani, maka di ayat 1 ini ditegaskan supaya kita membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Segala bentuk sikap dosa, perbuatan dosa, tindakan dosa, buanglah semuanya itu, kata firman Tuhan. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali dan saudara tetap hidup dalam dosa, saudara tetap melakukan dosa, maka di dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Jika saudara tetap hidup dalam kemunafikan, kedengkian, saudara tetap hidup dalam tipu muslihat dan sifat-sifat dosa, saudara tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Jadi bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan rohani? Buanglah, kikislah sifat-sifat yang tidak benar di hadapan Tuhan dan mulai buang itu saudara. Maka dengan demikian hidup saudara akan semakin baik dan semakin baik, dan dengan demikian saudara akan mengalami pertumbuhan rohani. Dan kemudian saudara, selain membuang segala kejahatan, segala bentuk dosa, hal kedua yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertumbuhan rohani, ayat kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Hal kedua yang ditegaskan di sini adalah sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni, asupan rohani, asupan gizi, makanan, supaya bayi bertumbuh. Demikian juga kita, saudara, untuk kita mengalami pertumbuhan rohani, maka di dalam kehidupan kita harus merindukan hal-hal yang akan membuat kita mengalami pertumbuhan rohani. Merindukan firman Tuhan misalnya, supaya kita bertumbuh secara rohani. Merindukan ibadah, merindukan hidup dalam doa, supaya olehnya kita bertumbuh secara rohani. Artinya apa, saudara? Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, rindukanlah kebenaran Tuhan, rindukanlah hal-hal yang akan menunjang pertumbuhan rohani kita. Saudara, salah satu tujuan dibuatnya channel Renungan Malam ini, saudara, adalah supaya saudara mengalami pertumbuhan rohani melalui channel Renungan Malam ini. Di dalam video-video Renungan Malam ini, saudara, dibahas firman Tuhan secara ekspositori. Artinya apa, saudara? Bahwa firman Tuhan itu dibahas sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri. Bukan kata-kata hikmat, bukan kata-kata yang enak didengar, saudara, tetapi firman Tuhan yang benar-benar berasal dari setiap kata-kata, dari setiap ayat-ayat firman Tuhan, seperti yang dibahas malam hari ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya rindu saudara jadikan channel Renungan Malam ini menjadi channel renungan harian, saudara. Setiap malam saudara renungkan firman Tuhan melalui channel renungan ini. Dan saya begitu rindu, saudara, saudara mengalami pertumbuhan rohani daripadanya. Dari setiap video-video renungan malam yang saudara renungkan setiap malam, saudara akan mengalami pertumbuhan rohani. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, seharusnya saudara harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana supaya bertumbuh dalam Tuhan? Buang segala macam sifat dosa dan rindukan kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan membuat saudara bertumbuh secara rohani. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, yang harus kita lakukan setelah ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Hal kedua yang ditegaskan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah datang kepadanya, mendekat kepadanya, mendekat kepada batu yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Datang kepadanya, mendekatkan diri kepada Dia sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa saudara, kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup saudara? Kalau saudara sudah mengalami, maka dalam kehidupan saudara, saudara seharusnya datang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara harusnya membawa hidup saudara semakin intim dengan Tuhan. Saudara bayangkan, jika ada orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan dan kemudian dia hidup jauh dari Tuhan, dia tidak peduli Tuhan, maka Tuhan pasti akan sedih melihat orang tersebut. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya, dekatkan diri kepada Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Hari ini saudara,
Kalau saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan yang terbesar, yaitu saudara sudah mengalami penebusan dosa saudara, pertanyaannya, apakah hari ini saudara hidup dekat dengan Tuhan? Apakah hari ini saudara hidup intim dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Kalau memang saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Jalani hari-hari saudara hidup dekat dengan Tuhan. Jalani hari-hari saudara hidup intim dengan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Dan kemudian yang terakhir, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Setelah ayat 3 ditegaskan oleh Petrus, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka ayat yang kelima dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya saudara, ayat yang kelima ini yang mau ditegaskan oleh Petrus melalui firman Tuhan, bahwa jika kamu telah mengecap kebaikan Tuhan, biarlah kamu dipergunakan sebagai alat Tuhan untuk pembangunan rumah rohani, untuk pelayanan Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Biarlah kamu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Saudara, kalau begitu mahalnya harga yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus untuk kita diselamatkan, yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Tuhan menegaskan saudara, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, biarlah kamu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Sudahkah saudara menyerahkan kehidupan saudara untuk dipakai oleh Tuhan? Sudahkah saudara menyerahkan hidup saudara untuk dipergunakan sebagai alat Tuhan? Dia telah mengorbankan segalanya saudara, supaya saudara diselamatkan, dan kerinduannya adalah supaya saudara dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Saudara, saya punya pengalaman pribadi sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Ketika saya tamat sekolah, bapak saya bertanya kepada saya. Dia berkata, kamu mau kemana? Kamu mau jadi apa? Lalu waktu itu saya jawab, saya mau bekerja, saya mau cari uang. Tetapi kemudian bapak saya yang terlebih dahulu sebenarnya sudah mendapatkan panggilan. Artinya dia mengerti bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sudah memberi petunjuk bagi dia bahwa saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Jadi waktu itu dia berkata, saudara, maukah kamu jadi pendeta? Maukah kau jadi hamba Tuhan? Waktu itu saudara, saya berkata tidak. Karena memang benar-benar tidak ada impian saya menjadi hamba Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu saudara, satu kali saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami keselamatan jiwa. Waktu itu saya mengalami anugerah Tuhan yang begitu indah. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan saya mengalami pengalaman yang begitu indah di dalam hidup saya. Dan saat saya mengalami itu saudara, saya akhirnya begitu yakin bahwa dosa-dosa saya sudah ditanggung di kayu salib. Saya sudah ditebus oleh Yesus. Saya mengalami kepastian keselamatan. Dan kemudian setelah saya mengalami pengalaman itu saudara, setiap kali saya mau tidur di malam hari, saya berderai air mata. Kenapa saudara? Karena saya sudah mengalami kepastian keselamatan. Saya mengingat, membayangkan orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya membayangkan mereka masuk neraka. Dan mereka masuk neraka sampai selama-lamanya. Mengingat itu saya berderai air mata saudara. Dan akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pendeta Tuhan. Saya mau dipakai menjadi alat Tuhan. Ini hidupku Tuhan, pakai aku. Dan akhirnya saudara, saya berangkat ke sekolah Alkitab. Saya belajar, dan selesai sekolah Alkitab saya berkata, Tuhan, saya siap merintis dan menuai jiwa-jiwa. Dan akhirnya saya merintis sebuah gereja, saudara, di salah satu desa kecil, yang dimana hari ini saya masih tetap melayani di sini. Daerah yang begitu rusak oleh narkoba, daerah yang rusak oleh perdukunan, daerah yang rusak oleh perzinahan, daerah yang rusak oleh premanisme. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Begitu berat mengawali pelayanan ini, saudara. Begitu berat. Tetapi saya terus bertahan bertahun-tahun, dan sampai hari ini saya sudah melayani 21 tahun di pelayanan ini, saudara. Dan saya sudah melihat ratusan jiwa-jiwa yang dari kegelapan, yang dari sebelumnya benar-benar tidak mengenal Tuhan, dari perdukunan, dari kehidupan yang hancur, dari kegelapan, benar-benar tidak mengenal Tuhan. Akhirnya mereka mengenal Tuhan. Ratusan jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Itu terjadi, saudara, ketika saya berkata, Tuhan, ini aku, pakai aku. Setelah aku mengalami keselamatan, aku berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakai aku. Hari ini saya menantang saudara. Setelah saudara mengalami keselamatan, apa yang sudah saudara lakukan? Keputusan yang saudara ambil hari ini, tindakan yang saudara ambil hari ini, mungkin akan berdampak besar di depan saudara. Keputusan yang saya ambil 21 tahun yang lalu, hari ini berakibat ratusan jiwa yang tadinya menuju ke neraka, hari ini diselamatkan. Hari ini, mungkin saudara tidak harus jadi pendeta, tetapi hari ini, apa yang mau saudara lakukan untuk Tuhan? Mungkin saudara mau berbuat sesuatu untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara orang yang diberkati oleh Tuhan, dan saudara mau menggunakan berkat yang saudara terima untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Apa yang saudara sudah lakukan bagi Tuhan? Apa yang saudara sudah kerjakan bagi Tuhan? Di pelayanan ini, saudara, saya terus berusaha bersama tim dalam pelayanan, mengembangkan pelayanan dan terus mengembangkan pelayanan. Dan hari ini, saudara, ada sekitar 200 anak miskin yang kami kembangkan, yang kami didik terus dan didik terus. Karena kami rindu mereka tidak jatuh kepada narkoba dalam pertumbuhan mereka. Jadi dari masa kecil mereka kami terus kembangkan. Karena kesadaran bahwa Tuhan telah menyelamatkan jiwa kami, kami terus melayani, dan terus melayani jiwa-jiwa. Sekali lagi saya bertanya, apa yang saudara sudah lakukan bagi Tuhan? Apa yang saudara sudah beri untuk Tuhan? Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Hari ini, malam ini kita sudah belajar bahwa sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka seharusnya kita bertumbuh secara rohani. Bagaimana kita bertumbuh secara rohani? Buang segala sifat yang tidak benar, segala dosa, buang itu, dan rindukan kebenaran-kebenaran Tuhan untuk membuat kita bertumbuh secara rohani. Dekatkan diri kepada Tuhan, itu hal kedua yang harusnya kita lakukan. Dan yang ketiga, serahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaannya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan bersama, di mana firman-Mu berkata
Jika kamu telah mengecap kebaikan Tuhan, bertumbuhlah secara rohani, dekatkan diri kepada Tuhan, dan serahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Hari ini Tuhan, kami berkata, kami telah mengalami keselamatan oleh darah Yesus. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami mau hidup kami bertumbuh secara rohani. Kami mau buang segala macam dosa. Kami mau dekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Ini kami Tuhan, pakailah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami terima firman Tuhan, kami terapkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, malam hari ini tiba waktunya untuk kembali kita akan berdoa bersama. Pada malam hari ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala beban hidup, persoalan, dalam penyakit, apapun yang menjadi persoalan kehidupan saudara saat ini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia berkuasa menjawab segala pergumulan kita saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Mari kita bersatu hati, saya akan mendoakan saudara dalam setiap pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, penolong kami. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu datang kepadamu, hamba mau berdoa, menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, yang sedang berdoa bersama hamba ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Sampai bahasa tetesan air mata mereka pun saat ini Engkau tahu. Engkau yang mempedulikan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka, dan Engkau Bapa yang baik bagi setiap mereka, dan rindu memberi jalan keluar, rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu. Ulurkanlah kiranya belas kasihan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu ini dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka. Engkau yang mengerti segala sesuatu. Saudaraku, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara, mari saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan segala isi hati saudara di hadapan Tuhan. Apapun itu, mari bercerita, berseru, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Hanya Engkau yang tahu jeritan hati mereka saat ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Anak-anak-Mu datang berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ya Tuhan, ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, menjamah setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah mereka, dengarkan seruan mereka ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu
apa yang menjadi isi hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi seruan mereka. Bahkan Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Dan Engkau Bapa yang peduli, Engkau Allah yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara melalui setiap topik-topik doa yang saya akan serukan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tetap berdoa bersama saya saudara. Biarlah setiap topik-topik doa yang dinaikkan, kalau itu yang menjadi masalah dan persoalan saudara, mari imani bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertama, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, saat ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, saat ini pun Engkau menyembuhkan setiap anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, di bagian tubuh mana saudara sedang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit Bapa. Dan saat ini hamba berseru, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Setiap anak-Mu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hai Engkau segala penyakit, segala bentuk penyakit dalam tubuh anak-anak-Mu, aku tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan sedang menumpangkan tangan, dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh anak-anak Tuhan, dan mujizat pun terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sedang dikerjakan dalam hidup anak-anak-Mu. Tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara percaya mujizat Tuhan sedang bekerja. Percaya mujizat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Dia Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Kalau saat ini ada saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara di kolom komentar video ini. Tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun percaya dengan sungguh dan mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi oleh karena kondisi ini, oleh karena keadaan ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus.
Lawat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Beri petunjuk bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sekalipun dalam masa yang sulit seperti ini, Engkau menyatakan pembelaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dia terlilit hutang ya Tuhan, dan saat ini dia bingung oleh karena hutang-hutang yang melilit kehidupannya, Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Berikan petunjuk bagi anak-anak-Mu, hikmat bagi anak-anak-Mu, untuk mereka berbuat sesuatu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga, apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, Tuhan Allah kami yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan, oleh karena kondisi atau oleh karena apapun, mereka sedang lemah ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka hati oleh karena situasi atau oleh karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, jamah hati yang sedang bersedih, pulihkan hati yang sedang berduka, pulihkan hati yang sedang bersedih. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuatkan anak-anak-Mu Bapa, hiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin mereka di PHK oleh karena kondisi ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang membuka pintu, sehingga kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang tidak punya pekerjaan, Engkau membuka pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur karena kondisi ini pada saat ini Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menjalankan usaha, apapun bentuk usaha mereka, apapun bentuk bisnis mereka.
Mungkin saat ini usaha dan bisnis mereka sedang mengalami kemacetan ya Tuhan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi solusi bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan di tengah-tengah usaha mereka. Dalam nama Yesus, jamah dan jamah ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa ini dan bagi banyak hal yang lain yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi bangsa kami dan kami harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami berdoa, berseru bagi bangsa kami. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa ini semakin sejahtera semakin hari, semakin sejahtera semakin hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan ekonomi di bangsa kami yang saat ini begitu sulit oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa kami penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman, dan ekonomi bangsa kami juga dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami rindu apapun situasinya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera ke depannya ya Tuhan. Biarlah ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Biarlah politik bangsa ini semakin dewasa, semakin tentram dalam nama Yesus. Biarlah keamanan bangsa ini semakin terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar ya Tuhan untuk memulihkan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Haleluya. Saat ini Tuhan kami juga berdoa buat para pemimpin kami di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Bapak Presiden kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memakai dia melakukan perkara-perkara yang besar di Indonesia ini selama pemerintahannya. Kami tetap berdoa, biarlah ke depan ya Tuhan Engkau tetap mengatur dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Dalam nama Yesus, polisi, tentara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah semuanya bersatu hati untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan sepenuhnya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang baik, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Kalau di sepanjang sejarah membuktikan bahwa begitu banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa kami, yang terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami sehingga tidak akan terjadi peperangan di bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi perpecahan di bangsa ini, tapi kami akan bersatu hati terus
bersatu hati melangkah bersama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus, satukanlah bangsa kami ya Tuhan, satukanlah terus bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat masa depan bangsa ini. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hal yang terlebih penting, kami berdoa buat keselamatan setiap jiwa yang ada di bangsa ini, di mana hanya Yesuslah jalan ke sorga. Hanya Yesuslah jalan keselamatan. Dan saat ini kami berdoa, biarlah semua pribadi-pribadi di bangsa ini datang tersungkur di kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan umat-umat-Mu di bangsa ini. Selamatkan mereka, selamatkan lebih banyak jiwa ya Tuhan. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Dan ajar kami semua menjadi saksi dan terang-Mu, jadi garam-Mu untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengarkan seruan-seruan kami, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya seruan dan tangisan anak-anak-Mu sudah didengar dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya seruan kami bagi bangsa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan malam hari ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara sudah merasa diberkati oleh Tuhan saudaraku, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.